Penuh mejanya. Penuh mejanya. Penuh. Barangkali di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan syakirin, hamdan na'imin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da nabiyillahil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fi ayatin: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayah. Ma'asyara ikhwatil ahibba, para bapak serta ibu sekalian yang kami muliakan, pertama-tama marilah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kita nikmat yang begitu banyak, yang sudah pasti menghitung serta menyebutkannya satu persatu kita tidak akan mampu. Akan tetapi jelas perintah dalam Islam agar kita senantiasa bersyukur, dan dengan bersyukur kita akan menjadi hamba-hamba yang beruntung, dan keberuntungan itu bukan hanya sekedar duniawi, maka mudah-mudahan ukhrawi pun kita dapatkan, sehingga dengan bersyukur kita bisa istiqomah, dengan bersyukur kita bisa dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan dengan bersyukur kita termasuk di antara ahlul jannah. Allahumma amin. Kemudian yang kedua kalinya, salawat serta salam tidak lupa kita aturkan atas Nabi. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan yang terbaik untuk beliau. Dan kita sebagai umat berharap banyak, dengan semakin bertambahnya wawasan, utamanya ilmu agama kita semakin dewasa dalam beragama. Kita semakin mengerti dan paham tentang ajaran Islam. Kita semakin yakin tentang ketauhidan, yaitu kita wajib beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita semakin benar-benar berakhlak mulia. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba yang nanti dirindukan oleh surga. Allahumma amin. Ma'asyara ikhwatil ahibba, para bapak serta ibu yang kami muliakan, pada pagi hari ini kita akan ngaji tentang satu hal yang korelasinya itu sangat kuat, yaitu tentang ketakwaan, kemudian amal soleh, serta akhlak yang mulia. Tiga hal ini pernah langsung disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh para imam, dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, yang notabene-nya adalah sahabat yang sangat luar biasa, sosok yang susah untuk dicari yang sepadan dengannya. Sejarah mencatat Abu Dzar ini adalah orang ketiga yang masuk Islam di luar orang Mekah yang berasal dari utara, yaitu berasal dari Madinah. Yang nama beliau radhiyallahu an adalah Jundub bin Junadah. Yang ketika itu saat masih sangat genting, Islam masih kurang begitu dikenal, sehingga penolakan itu di mana-mana.
Disebutkan di dalam sebuah hadis. Hadis ini dibawakan oleh banyak sekali para imam. Di antaranya ada di dalam riwayat Imam Ahmad. Di 2 tempat oleh beliau. Dalam 4 hadisnya. Kemudian diriwayatkan pula oleh Imam Tirmidzi. Dan ini yang lebih kita kenal. Ada di dalam Sunan Tirmidzi. Beliau menyebutkan di 1 hadisnya dalam kitab Sunannya. Kemudian diriwayatkan pula oleh Imam Ad-Darimi. Dalam kitabnya pula yang terkenal, kitab Sunan. Sehingga selain 4 sunan, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, itu ada Sunan Darimi. Kemudian juga diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitab Mustadraknya. Beliau mengumpulkan hadis-hadis sahih yang mungkin luput dari Imam Bukhari dan Muslim. Karena hadis sahih tidak hanya dalam 2 kitab sahih. Kemudian juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam 2 kitabnya Al-Mu'jam. Jadi beliau punya kitab Mu'jamul Kabir, Mu'jamul Awsat, Al-Mu'jamus Shaghir. Di 2 kitabnya pada 4 hadisnya. Kemudian diriwayatkan yang terakhir oleh Imam Abu Nuaim di 2 hadisnya dalam kitabnya yang terkenal Hilyatul Auliya. Bersumber dari sahabat yang bernama Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, atau yang lebih dikenal dengan Abu Abdurrahman. Kata Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, demikian pula kata Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau pernah bersabda. Kata Nabi, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau dimanapun berada. Bertakwalah kamu dimanapun berada. Kemudian wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah keburukan dengan kebaikan, niscaya akan menghapuskannya. Jadi ikutilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan tersebut menghapuskan keburukan itu. Kemudian yang terakhir, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan bergaullah dengan manusia menggunakan akhlak yang baik. Dan bergaullah dengan manusia menggunakan akhlak yang baik. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan wa fi ba'di nusakhi haditsun hasanun sahih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan otomatis para imam yang lain yang banyak tadi sampai dengan kurang lebih 6 imam yang ini disebutkan oleh Imam Tirmidzi hadis hasan dalam beberapa nushah atau manuskrip hasan yang sahih. Mudah-mudahan kita umat Islam benar-benar mengamalkan 3 isi dari hadis ini. Tapi kalau kita pelajari, kita maknai, kemudian kita terapkan dalam hidup, ini memang susah-susah gampang. Jadi pesan baginda Nabi SAW ini bermuara pada 3 hal. Yang sama-sama kita tahu, sama-sama kita maklum, tidak ada yang tertutupi lagi. Yang pertama seputar ketakwaan. Dan ini sepanjang hayat. Tidak dikatakan orang bertakwa kalau dia menjauhi ilmu agama. Sehingga dia nanti akan mengerti mana perintah dan dia juga akan paham mana yang namanya larangan. Sehingga orang bertakwa yang sebenarnya itu takwanya tidak tertukar jemaah. Maka ini tuntutannya adalah untuk kembali kepada Islam. Sumber ketakwaan itu tiada lain kitab suci Al-Quran. Dan sumber ketakwaan itu tiada lain adalah hadisnya Nabi SAW. Yang kedua, pesannya Nabi dalam hadis ini adalah tentang beramal baik, yaitu mengikuti keburukan dengan kejelekan, niscaya akan menghapuskannya. Dan ini juga kontinu 24 jam, sanggup kita sampai berapa? Sepanjang hayat kita.
Kenapa ini dikatakan susah-susah gampang? Yang namanya istiqomah itu memang juga tidak mudah. Sholat subuh sebagaimana saat ini para jamaah, itu mungkin bagi kita terasa gampang. Gampang napa berat? Gampang insya Allah, biidznillah. Tapi pada sebagian orang tertentu itu ada rasa berat. Dan bahkan bagi saudara kita yang jauh, mungkin kita tidak tahu di mana keberadaannya, itu sama sekali belum mengenal sehingga tidak pernah sholat subuh. Entah karena malasnya, entah karena banyak hal, maka ini kemudian tidak sama ketika kita sikapi dengan agama. Yang namanya amal soleh itu sebenarnya awalnya saja yang berat, akhirnya itu bisa ketagihan. Dikatakan oleh salah seorang imam, ketika dikutip dalam kitab Ladzatul Ibadah, kalau tidak salah beliau adalah Imam Sufyan Ats-Tsauri rahmatullah alaih. Beliau menyebutkan di dalam salah satu makolahnya, ya, makalah yang begitu terkenal, dikutip oleh para banyak imam, bahwasanya saya mengendalikan nafsu, dia menangis-nangis, namun ketika sudah terkendali, dia senyum tertawa. Ya. Kata beliau rahmatullah alaih kurang lebih demikian. Maka ternyata amal soleh ini juga membutuhkan keseriusan, dan amal soleh ini juga tidak mudah. Tapi bagi yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu juga gampang. Kemudian yang terakhir, di antara pesan Nabi yang intinya berakhlak mulia, yaitu bergaulah dengan manusia menggunakan akhlak yang baik. Ini adalah puncak dari segala hal. Sehingga Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di antara tugasnya adalah untuk menyempurnakan akhlak. Yang masih buruk diberikan solusi yang baik oleh Islam. Yang belum baik kemudian diperbaiki. Adapun yang sudah baik semakin ditingkatkan dan dilengkapi kesempurnaannya oleh dinul Islam. Maka tiga ini kalau kita pegang, kita akan menjadi sosok yang benar-benar baik di mata Allah Subhanahu Wa Taala, utamanya juga tidak kalah baik di mata makhluk-makhluk yang lain, termasuk manusia. Ma'asyiral ikhwah, para bapak serta ibu yang kami muliakan, marilah kita kaji satu persatu terkait dengan tiga hal, mulai dari takwa, kemudian amal dan akhlak. Berbicara seputar takwa, tempo hari Jumat kemarin ketika menginjak waktu zuhur terselenggaranya ibadah Jumat di negeri kita, tidak lupa khotib pasti mengingatkan para jamaah tentang ketakwaan. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih jamaah? Minimal ayat 102 surat Al-Imran. Orang-orang yang beriman dihimbau ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwa kepada Allah dengan yang sebenarnya, jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Maka dengan istiqomah itu kemudian dituntut untuk nanti mempertahankan keyakinan, jangan sampai mati kemudian dalam keadaan Islam. Takwa menurut banyak sekali deskripsinya, karena dengan deskripsi ini umat akan paham. Jadi pentingnya deskripsi atau pentingnya takrif dalam ilmu agama, itu umat akan semakin pahamnya. Jadi yang masuk dalam cakupannya itu dipikirkan, yang keluar darinya itu ditinggalkan untuk sementara waktu. Sehingga kalau berbicara tentang takwa, fokusnya ya takwa. Dikomentari oleh para pakar bahasa, takwa itu dari sisi bahasa itu arti lumrahnya itu adalah takut atau khawatir. Ini dari sisi bahasa. Sehingga kalau orang bertakwa, orangnya itu takut dan juga khawatir. Tapi tidak berhenti di sini. Adapun dari deskripsi istilah, takwa itu banyak sekali. Kemudian kalau disederhanakan adalah imtithalul awamir ijtinabun nawahi. Aplikasi perintah menjauhi larangan.
Ini yang paling dan paling serta sangat dan sangat sederhana sekali. Tapi kita sebagai umat Islam masih tanda tanya besar. Secara otomatis kita tidak ngerti mana itu asalnya perintah dan mana itu asalnya larangan. Maka orang yang bertakwa itu akan mencari urut-urutannya. Orang bertakwa dilarang untuk minuman keras, maka ternyata dicari ada larangannya di dalam Al-Quran. Kemudian di dalam hadis juga demikian. Orang bertakwa dilarang untuk riba, maka riba itu dicari larangannya. Dalam ayat itu ditemukan, dalam hadis pun juga dijumpai. Maka orang bertakwa yang seperti inilah yang ketakwanya itu luar biasa. Sehingga secara tidak langsung kita umat Islam dituntut untuk dewasa. Dalam arti pemahamannya itu harus baik, maka kita wajib untuk menggali ilmu agama, yaitu wawasan-wawasan serta pengetahuan yang ada dalam Islam. Tapi kalau takwanya itu setengah-setengah jamaah, oh ini perintah, mau langsung. Oh ini larangan, mau. Tanpa kemudian dipikir untuk dicari dan diketahui mana sumber serta dasarnya yang jelas. Memang ulama itu tidak mau menyesatkan umat, tapi umat itu kemudian dalam arti punya unggah-ungguh untuk lebih mengenali kitab sucinya dan juga kalam nabinya, maka ini termasuk diantara nilai plus tersendiri. Ada sebuah deskripsi yang indah disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Qawaid wa Fawaid. Deskripsi ini langsung datang dari ulama besar, yaitu salah satu ulamanya kaum tabi'in, yang ulama lebih sering menyebut Talqun bin Habib. Ya, kalau bahasa kita itu Talq bin Habib. Ada sebagian menyebut Talq bin Hubaib. Ini deskripsi yang sangat familiar dan lengkap sekali. Disampaikan di dalam deskripsi ini, ketakwaan menurut istilah Imam Ibnul Qayyim menukilkannya sebagaimana disebutkan dalam kitabnya Qawaid wa Fawaid. Bahkan juga disinggung oleh Imam Tabrani, oleh Imam Ibnu Jarir, oleh Imam Ibnu Katsir dan oleh Imam Al-Hakim. Disebutkan bahwasanya takwa itu adalah anta malabito atillah ala nurin minallah tarju sawaballah wa antatruka maksiatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Ini deskripsi yang sangat komplit, luar biasa, kula panjenengan gamblang. Dalam bahasa kita, takwa itu adalah engkau beramal kepada Allah. Jadi amalnya ini dalam Islam sesuai dengan petunjuk dari Allah. Itu tidak keluar dari kitab suci maupun kalam mulia Nabi dalam hadis atau sunnahnya. Yang kau harapkan adalah balasannya Allah. Jadi orang itu boleh dan legal untuk mengharapkan balasan dari Allah. Bahkan kalau dia mengharapkan balasan kepada selain Allah, parang nomboten. Parang nomboten jamaah. Tidak boleh. Ya. Jelas sampai di sini? Kemudian di satu sisi, engkau meninggalkan maksiat atau dosa kepada Allah. Sesuai dengan petunjuknya Allah. Khawatir akan siksa Allah. Sehingga seakan-akan ini dihimpun dalam sebuah ayat Al-Quran. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkannya di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Doa yang sering kali kita baca, namun kita perlu tahu ayatnya. Ayat 201. Surat Al-Baqarah ayat 201. Jenengan ngarani doa sapu jagat. Enten ayati. Ayat pinten wau? 201.
Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Monggo artinya jemaah. Dan di antara mereka ada orang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Nggih, jazakumullah khairan. Ayat 201 surat Al-Baqarah ini, para bapak serta ibu yang kami muliakan, ini merupakan orang-orang yang baik, orang-orang yang betul-betul tidak sekedar kemudian duniawi, tapi akhirat itu adalah orientasi terbesarnya. Mohon kepada Allah, atina fid dunya hasanah. Kebaikan, kesuksesan, keselamatan, kebahagiaan dunia. Wa fil akhirati hasanah. Tak lupa akhirat, dan ini harus punya prioritas lebih. Wa qina adzabannar. Mohon jauh dari azab neraka. Ini adalah doanya orang-orang yang bertakwa. Maka ini seringkali kita baca. Kemudian seringkali kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar di saat ramai, tapi ketika sepi dan tidak ada siapapun. Kita renungi, kita resapi makna satu demi satu huruf, satu demi satu kalimat. Maka kita akan benar-benar mampu, mudah-mudahan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar isi tersirat doa kita mohon kepada Allah, tapi kita kondisikan untuk kita benar-benar bisa meraih kebahagiaan dunia terlebih akhirat dan jauh dari yang namanya api neraka. Tungone banter, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bareng ngoten tidak sesuai dengan isi doa. Ini masih belum sampai pada penghayatan yang sebenar-benarnya. Ada orang tidak sholat berdoa dengan ini masih belum lengkap. Doa ini mengkonsekuensikan seorang hamba itu benar-benar untuk bertakwa. Sehingga dengan deskripsi menjalankan perintah sesuai dengan petunjuk, harapannya itu adalah balasan terbaik, meninggalkan larangan sesuai dengan petunjuk. Kekhawatirannya itu adalah akan hal-hal yang tidak baik, maka ini merupakan konsekuensi dari doa tersebut. Oleh karena itu, di antara orang bijak adalah ketika berdoa dia itu paham, ketika berdoa dia itu menghayati, termasuk orang bijak ketika sholat dia itu paham, ketika sholat itu menghayati, ini termasuk menambah kekhusyuan. Bacaan rukuk, bacaan sujud, bacaan i'tidal, bacaan duduk di antara dua sujud, dan masih banyak. Maka ini kemudian menjadi PR bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahannya. Allahumma amin. Jamaah saya izin ini saya minum ya. Kesannya kok disuguhi tapi sombong Ustaz ya. Terima kasih Mas Heri tehnya. Ini sudah dibacem sejak ba'da isya, sehingga sampai subuh rasanya mantap. Kepingin membuatan jamaah? Oh nggih, alhamdulillah. Kalau tidak nanti langsung pulang, tidak usah ikut sarapan ya. Yang kepingin saja. Kemudian dengan deskripsi yang jelas kita ketahui, maka marilah kita lihat urgensi, keagungan serta kedudukan takwa dalam Islam. Ya. Takwa ini tidak main-main. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menyebutkan di dalam banyak sekali ayatnya dalam kitab suci Al-Qur'an. Bahkan Nabi SAW dalam hadis-hadisnya pun juga bertebaran di dalam beberapa kesempatan yang diriwayatkan oleh para imam. Maka tidak tanggung-tanggung lafaz takwa ini banyak sekali. Tapi kemudian saking banyaknya menjadi biasa, tidak sedikit di antara umat kemudian akhirnya menganggapnya biasa. Ini tidak tepat. Ada satu perintah yang paling agung selain perintah ketauhidan, yang sebenarnya ketauhidan itu maknanya juga ketakwaan.
Allah sampaikan di ayat 131 surat An-Nisa. 131 surat keempat, surat An-Nisa. Kita cek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat keempat ayat 101. 131, mohon maaf. Sudah ditemukan? Sampun atau dereng? Allah menyampaikan di 3 baris yang lumayan panjang. Yang isinya adalah perintah terbesar, itu adalah ketakwaan yang menjadi wasiat turun-temurun bagi kita semuanya. Disampaikan olehnya tabaraka wa ta'ala, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu ghaniyan hamida. Monggo artinya jemaah. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang yang diberi kitab suci sebelum kamu dan juga kepadamu akan bertakwa kepada Allah. Tetapi jika kamu ingkar, maka ketahuilah milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Barakallahu fiik. Jadi ayat ini umat Islam itu akan paham ternyata kewajiban takwa bukan hanya atas kita sekalian, tapi orang terdahulu sudah ada. Nanti konsekuensinya itu sesuai dengan syariat yang dibawa oleh para utusan Allah saat itu. Sehingga kalau kita dengan sholat yang seperti ini takwanya itu naik, kalau kita dengan puasa yang diajari oleh Nabi itu takwanya naik, orang dulu pun dengan ibadah yang diajarkan oleh para nabi dan utusan Allah untuk mereka. Dengan versi syariat yang berbeda, poros intinya itu sama pada ketauhidan, pengesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadahnya sama hanya karena kepada dan untuk Allah. Tapi versi model syariatnya itu ada perbedaan. Dan kita bersyukur umatnya Nabi Muhammad itu sangat proporsional. Kita puasa, ada waktunya sahur, ada waktunya buka. Kita sholat, ada waktunya berdiri, ada waktunya duduk, ada waktunya tersungkur untuk sujud. Tapi kalau umat terdahulu, macam-macam. Kita memang tidak tahu secara lengkap dan detail, tapi saat ini kita merasa dan kita harus percaya bahwasanya yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW itu adalah yang paling sempurna. Ya. Maka jangan sampai kemudian kita sia-siakan. Ayat ini berpesan. Milik Allah apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Ini jaminan pasti, mutlak. Berarti kita itu hanya dititipi jamaah. Betul mboten? Enten yang gak ada sepeda motor atas nama sinten? Apakah atas nama Allah? Atas nama yang punya. Tapi kemudian kok sepeda ini hilang. Mungkin kena bencana alam, mungkin terbakar dan lain sebagainya. Ikhlas namboten? Ya harus ikhlas, karena sejatinya itu adalah barang titipan. Sekalipun kena beban pajak dan lain sebagainya, niku titipan. Selain daripada itu banyak, bahkan diri kita pun titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jasad kita yang bersatu dengan roh kita itu adalah titipan. Kalau suatu saat kita habis masa umurnya di dunia, mau nggak mau kita harus siap. Karena terkadang yang menjadi penghalang untuk siap menerima adanya kematian, untuk siap menerima adanya minimal perpisahan atau kehilangan, itu adalah rasa memiliki yang dianggapnya itu adalah mutlak. Ladekku kok dan seterusnya. Maka ini kemudian jangan sampai kita itu menjadi orang yang tidak punya, tapi semuanya diletakkan dalam hati. Yang punya pun kalau semuanya diletakkan dalam hati itu tidak boleh. Apalagi yang tidak punya. Sehingga orang yang punya itu boleh-boleh saja asalkan tidak memenuhi hatinya. Bedanya di situ.
Dan ini dengan ketakwaan. Sehingga dulu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Sayyidina Ali ini disuruh memilih antara ilmu ataukah harta. Satu pilihan, tidak boleh dua-duanya. Pilihan beliau adalah seakan-akan di luar pemikiran banyaknya orang. Menawi jenengan ya, dikaingkan milih harta napa ilmu, Bapak Ibu? Harta napa ilmu? Saya itu pas ngaji ilmu, soalnya cedek ustadz sampai harta, awas ya. Ustadznya nggak mau teko ya. Harta napa ilmu? Tapi mantun ngeten nyambut damel jenengan ya. Kita itu diberikan pilihan, sekiranya pilihannya itu hanya harta dan ilmu, maka mau tidak mau kita harus ilmu. Harta pun tidak bisa diraih kecuali dengan ilmu. Sekalipun rezeki itu tidak tergantung ilmu. Nggih napa nggih? Jelas Bapak Ibu? Ali bin Abi Thalib itu unik. Beliau dikatakan azadun nasi ba'dal anbiya, termasuk orang yang paling zuhud setelah golongan para nabi. Hidupnya pun sangat sederhana. Menjadi khalifah dalam tempo yang sekian itu kemudian tidak meningkat drastis kekayaannya. Bahkan seringkali keluhan istilahnya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ketika diberikan pilihan antara harta ataukah ilmu, beliau justru memilih ilmu. Yang mungkin saat itu banyak manusia pilihannya itu adalah harta. Walaupun ada yang lisan membohongi hati, tok-toki ilmu kayak harta seneng gitu ya. Di antara alasan yang masuk akal, dan alasan ini luar biasa, menjadi kaidah sekaligus asas, kenapa kok milih ilmu daripada harta? Ternyata ilmu itu bisa direpoti, artinya malah menjaga. Harta itu kadang repoti, njaluk dijogo. Nggih napa nggih? Termasuk pengajian ngeten niki enten tiyang sepedaya apik, sandale apik, sembarangnya apik. Itu perasaan dengan yang biasa mawon itu berbeda loh, betul tidak ya, Mas? Termasuk saya ini paling los, pulang nyeker saya rela, soalnya namung betul sandal led. Saya pribadi loh ya. Sehingga marilah semua titipan Allah itu kita maknai bahwasanya kita itu hanya dititipi, tidak memiliki secara mutlak sehingga nanti akhirnya di hati itu tidak bisa hilang. Namun bukan berarti kemudian kita tidak boleh memakai yang bagus, tidak. Ya, karena bukan makna zuhud itu seperti itu. Dilanjutkan pada ayat walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah, dan kami wasiatkan orang-orang yang telah diberikan kitab sebelum kalian dan juga kalian anittaqullah, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Sehingga takwa itu hukumnya wajib, takwa itu keharusan, bukan sekedar sunnah, bukan kemudian hanya sekedar himbauan, tidak, tapi sebuah keharusan, harga mati. Kita tidak boleh meri hanya umat Islam yang suruh bertakwa, ya Allah, tidak, umat terdahulu pun wajib bertakwa. Sehingga bawaan perintah kita itu kita harus senantiasa bertakwa. Kemudian Allah melengkapi ayatnya, dan apabila kalian kufur, tidak ada yang mau bertakwa, maka tetap milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Sehingga kita baik tidak menambah keagungan Allah, jahat kita pun tidak mengurangi keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sebagian orang masih menganggap ibadah, sholat, sembahyang, poso, khusyuk, dan yang lain sebagainya itu adalah untuk kemudian menambah keagungan Allah. Ini keliru. Ya, ini sangat keliru sekali. Itu termasuk rasa syukur, kewajiban, sekaligus identitas kita kalau kita sudah berikrar syahadat dalam Islam. Kemudian Allah menutup ayatnya, wa kanallahu ghaniyan hamida, dan adalah Allah itu ghaniyan, maha kaya, hamidan, maha terpuji. Maka dua sifat ini yang kemudian harus benar-benar kita renungkan. Allah maha kaya, maha terpuji. Di tengah tidak sedikit para hambanya ini rodok sugih kemelinti, betul tidak ya? Maka berapapun titipan Allah jangan sampai melalaikan kita. Kita punya keluarga, kita punya tetangga, kita punya sahabat. Kita yang sekarang tetaplah kita yang dulu. Kadang ganti kendaraan lali kancane, enten apa mboten? Kemudian bangun omah lali kalih tanggane, nggih napa nggih?
Bahkan kemudian popularitas itu bisa menjauhkan dari keluarga. Tidak. Ini tidak ada dalam kamus Islam. Kita yang sekarang tetap kita yang dulu. Artinya akhlak kita ini tidak boleh berubah. Masyarul ikhwah, para bapak serta ibu yang kami muliakan. Setelah itu marilah kita ketahui cara untuk meraih takwa. Agar takwa ini bukan sekedar kemudian angan-angan, tapi akhirnya tidak bisa kita dapatkan. Disebutkan di antara himbauan para ulama, ya, takwa itu bisa diraih dengan banyak hal yang semuanya itu memang adalah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau cara yang benar ini benar-benar kita amalkan, tidak mustahil ketakwaan ini akan stabil pada kita. Karena bagaikan iman, takwa itu naik dan turun itu otomatis. Yang pertama, di antara cara untuk meraih takwa adalah mempelajari ilmu agama serta berkomitmen mengamalkannya. Ini pertama dan paling dasar, sar sudah. Mencari ilmu agama serta berkomitmen mengamalkannya. Karena kalau dikembalikan pada deskripsi, takwa itu mustahil kecuali dengan ilmu, dan sumbernya ilmu itu hanya kitab suci dan juga kalamnya Nabi. Yang nanti para ulama pun menggunakannya sehingga memiliki fatwa, ada yang memiliki pendapat dan yang lain sebagainya. Porosnya itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Niku mawon. Ya. Berbicara tentang mencari ilmu agama, kemudian konsekuensinya adalah komitmen untuk mengamalkannya, maka sudah seberapa langkah ini kembali kepada kita masing-masing. Sehingga kalau kita lihat orang-orang terdahulu dalam rangka untuk bertakwa, mereka mencari jalan yang jalannya itu adalah berat. Kita ambil contoh Imam Bukhari. Imam Bukhari itu dalam rangka taqarrub kepada Allah untuk menjadi orang bertakwa, diantaranya adalah dengan mempelajari hadis, yang otomatis beliau berkomitmen mengamalkannya. Yang dikatakan sendiri dalam kitabnya, dalam tarjamah beliau di kitab Al-Adabul Mufrad, itu lebih 1000 guru yang dijumpainya. Kula jenengan kepanggih pinten ustaz, Pak? Pak, kula jenengan kepanggih pinten ustaz? Bolak-balik ustaz lek khutbah Jumat gentenan masjid kene jadwale ya, dan seterusnya. Imam Bukhari itu lebih 1000 guru yang dijumpai oleh beliau. Dan bukan 1000 guru itu berkumpul kemudian disalami satu persatu, tidak. Misalkan ketika ada muktamar dan yang lain sebagainya, mboten. Beliau bertemu dengan 1000 guru itu di tempat yang berbeda, jauh, ragate nggih abot. Ya. Kenapa dikatakan ragatnya berat? Ketika beliau berada di pecahan Soviet, Uzbekistan atau Bukhara mriko, melanglang buana kemudian ke tanah haram, melanglang buana kemudian ke negeri Syam, melanglang buana kemudian ke daerah Mesir atau Afrika, dan masih banyak. Itu dilakukan oleh beliau dalam rangka rihlah untuk 16 tahun itu menyusun kompilasi hadis sahih yang kemudian dikenal dengan Al-Jami'us Sahih, itu Sahih Bukhari, yang umat Islam menyebutnya kitab terbaik setelah kitabullah. Enten salahnya mungkin setunggal kali, kita belum sampai makom pada ilmu menilai Sahih Bukhari. Subhanallah. Pernah ada cerita, dikatakan langsung dalam kitab Al-Adabul Mufrad, tarjamah beliau menyebutkan bahwasanya Imam Bukhari itu pernah hendak mengambil satu hadis. Jadi orang ini akan diambil ilmunya, istilahnya berguru. Kemudian ketika orang yang mau diambil hadisnya itu naik keledai atau naik apalah begitu ya, ucul. Napa bahasa Indonesianya ucul? Lepas, kabur. Bingung. Nah ini adalah perbendaraannya, kabur lepas. Kemudian pada akhirnya mengambil satu tempat yang seakan-akan di tempat niku diparingi umpan. Nggih. Napa makanannya begitu loh. Diambil tempatnya begini. Kemudian ya, dipanggil. Ketika dipanggil itu datang, kemudian disaut talinya. Kata Imam Bukhari, saya enggak jadi. Ya.
Anda tidak amanah, tidak ada apa-apa, manggil kemudian dikiranya ada makanan, saya khawatir nanti hadis pun juga demikian. Enggak jadi diambil. Padahal perjalanannya sudah lelah. Misalkan jenengan pengen berguru di Sumatera. Di sana ternyata sosok alimnya ini tidak sesuai dengan ekspektasi. Alim tapi gak gelem sembahyang misalkan. Jenengan pulang, sudah keluar berapa rakaat. Zaman dulu jamaah, kalau tidak berkendara, ia berjalan kaki. Mboten sandale tok sing kempes sikile saged tugel. Ya, istilahnya itu seperti itu. Sehingga ada yang sampai kemudian mutah darah, ada yang berak darah, ada yang pipis darah dan masih banyak. Ya. Rahimahumullahul jami', mudah-mudahan Allah merahmati para ulama. Itu dalam rangka mereka untuk bertakwa. Sehingga kita ini bersyukur. Kadang sholat tinggal mencolot, pengajian tinggal mencolot, Jumatan tinggal mencolot, ketemu orang baik tinggal mencolot. Nggih napa nggih sama. Pokok mencolotnya ketemu, tapi mencolotnya lain tempat, ini yang repot ya. Pamit keluarga, tak anu dulu ternyata dicari nggak mencolot ke situ, mencolotnya ke sana, ini yang repot ya. Tapi tidak ada insyaallah. Yang kedua, cara atau kiat untuk bertakwa berikutnya adalah dengan komitmen menjalankan perintah serta menjauhi larangan. Ini yang kedua. Kalau pertama tadi ilmu agama serta komitmen mengamalkannya, yang kedua komitmen menjalankan perintah menjauhi larangan. Dan kalau dilihat mana skalanya yang paling besar, perintah utama itu adalah ketauhidan. Nanti aplikasinya itu adalah penyembahan kepada Allah. Dan nanti larangan yang paling besar itu prioritasnya yang harus dijauhi adalah kemusyrikan dan segala bentuk menganggap adanya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak boleh bagi umat Islam. Yang ketiga, dekat dengan orang soleh. Ya, ibu-ibu dekat dengan orang solihah, bapak-bapak dekat dengan orang soleh. Syukur-syukur pasangan itu adalah sama-sama soleh-solihah mudah-mudahan. Tapi maknanya begini, takwa itu kan butuh istiqomah. Dan istiqomah itu berawal dari banyak hal. Yang namanya ilmu itu bisa datang dari siapapun. Sekalipun kita mencarinya itu punya reng-rengan atau punya ukuran siapa yang kiranya kita ambil ilmunya. Karena orang itu dicari ilmunya karena dikenali dulu pernah mencari ilmu gitu ya. Bukan berarti nanti ilmu itu datang sendiri, tidak. Tapi kalau ilmu itu datang dari siapapun bisa saja terjadi. Ya, namanya ilmu tidak terduga. Tapi dalam mencarinya ini kita punya selektif. Maka ketika soleh dan solikah kita punya istilahnya itu pertimbangan untuk dekat dengan mereka. Ini kalau bisa jangan kalah dengan apapun dan jangan kalah dengan siapapun ya Ma. Tidak sedikit kemudian umat Islam ini punya paradigma yang terbalik. Orang soleh ini dimanfaatkan duniawi. Kalau kenal itu dapat apa? Kalau kenal itu apa bisa makan? Ini tidak boleh. Ya. Kemudian kalau kenal itu nanti itu bagaimana? Kalau kenal itu dan masih banyak. Bahkan ada asumsi yang negatifnya itu nemen. Jok kenaliku kok bang cak ngene ya. Paling kalau kenal itu nanti dijak sembahyang. Paling kalau kenal itu paling nanti dijak pengajian dan yang lainnya. Ini kemudian harus kita hilangkan. Sajane terkadang kita itu ngesaaken orang yang mempelajari gandrung dan menyampaikan ilmu itu terkadang didiskreditkan. Nggih napa nggih? Lek wae ngoten-ngoten dipandang sebelah mata, tapi lek wae loro dintenteni tekane ya. Kapan wong kuwi teko ndongakne, biasa lek ndonga ki fase sing mandi muga-muga kuwi ya. Padahal yang lain sudah datang, itu yang ditunggu. Nanti pas sunatan ya disuruh ngomong di depan banyak orang. Bahkan pas lamaran dijak suruh nembung, ini kan repotnya. Padahal didiskreditkan. Ya. Kemudian pas ada nikahan lagi diminta untuk mewakili keluarga dan yang lain. Maka marilah kita dekat dengan mereka. Sekalipun kita belum seperti mereka, berharap pada Allah mudah-mudahan suatu saat kalau kita tidak sanggup ada yang muncul sebagaimana mereka di antara keturunan kita. Karena kesolehan itu warisannya Ma. Muncul dari siapapun, tidak harus dari terah yang hebat. Nabi Nuh itu anaknya ada yang tidak beriman. Tapi Fir'aun punya anak angkat seorang nabi dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sehingga orang baik untuk mengeluarkan orang baik itu potensinya besar, tapi orang kurang baik mengeluarkan potensi yang kurang baik itu juga besar. Ya. Tapi orang kurang baik mengeluarkan baik ini tidak mustahil. Ya. Dalam arti begini, kalau kita lihat dalam manaqib, kalau tidak kisahnya Syekh Abdul Qadir Jailani, juga kisahnya Imam Syafi'i. Di antara dua pembesar ini dikisahkan, dulu itu kan di kali ada buah yang kemudian buah itu keli. Keli ini apa bahasa Indonesianya? Dalam? Kintir. Ya, apa malih? Hanyut. Ya. Saya tak minum biar enggak keli. Ya. Karena secara bahasa itu kalau tambah bobot itu bisa tenggelam gitu. Alhamdulillah. Tapi enak jamaah. Jenengan buatan kerso. Minta panitia ya. Kalau pengajian ada tehnya satu-satu enggak apa-apa. Walaupun harus suruh bayar. Bayar barang nonton ya. Enggak apa-apa ya. Atau kopi apa. Pokoknya enggak sampai makan daruk besar nanti makannya enggak apa-apa ya. Cuma nanti akhirnya jangan menjadi sebuah kebiasaan yang itu akhirnya jadi patokan tidak ya. Saya itu berat tempat kalau ngaji ngopi minum enggak apa-apa ya. Pokoknya jangan tidur begitu saja. Kita kembali ya. Maka dikatakan ketika ada buah yang hanyut tadi itu diambil terus dimakan. Ya, diambil terus dimakan. Maka anak muda ini bingung. Ini milik siapa? Akhirnya dicari, ditemukan pohonnya, kemudian pemiliknya pun iya. Subhanallah. Ini adalah pemuda yang biasa tapi warok. Ya, kesolehan ini memang benar-benar menurun. Pada akhirnya ditembunglah kehalalannya oleh yang punya pohon, dipek mantu melihat model orang yang seperti ini. Kemudian lahirlah ulama itu tadi. Sehingga terkadang cari jodoh itu gampang ya. Cari mantu juga tidak susah. Ada salah seorang itu berkisah. Ketika putrinya itu ditangletaken atau dita'aruf oleh salah seorang laki-laki atau pemuda. Itu bapak ini tidak langsung mengiyakan. Jawabannya itu menunggu waktu selama seminggu bahkan sampai 2 minggu niku sholat di sekitaran rumah anak muda nih. Ternyata pas subuh niku purun tangi. Dalam arti hadir ke masjid untuk sembahyang. Kemudian akhirnya direstuilah. Karena kalau punya mantu kemudian tidak mau sembahyang atau kerinan yang menten tasik tangi ini termasuk diantara musibah. Betul tidak ya? Kesolehan ini penting ya. Bukan hanya duniawi tapi soleh ini penting. Sehingga diantara cara untuk meraih takwa kita itu kenal, dekat dan sering berkomunikasi dengan orang soleh. Bukan duniawi yang kita ambil, bukan manfaat yang kita ambil, tapi bagaimana caranya untuk kita ini bisa stabil dalam kebaikan. Dulu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi. Disebutkan di surat Al-Kahfi ayat 28, surat yang ke-18 ayat 28. Ini termasuk di antara surat yang kalau hari Jumat itu baik untuk dibaca. Surat Al-Kahfi ayat 28. Mungkin di sini sudah ada yang hafal Al-Kahfi ya. Alhamdulillah. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Monggo Bapak. Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melewati batas. Kita kenal dengan siapapun monggo, tapi untuk dekat kita harus lihat orientasi apa yang kita bangun. Kita kenal siapapun baik, tapi untuk kemudian plek kita tunggu. Sekelas Rasulullah, baginda Nabi SAW oleh Allah diberikan petunjuk dari langit dalam pergaulan itu seperti ini.
Pesan Allah, tabahkanlah dirimu Muhammad bersama orang-orang yang gemar menyeru Tuhannya pagi dan sore. Artinya orang khusyuk. Ya kadang nggak ada duit bareng ya, ya. Orang soleh, orang khusyuk. Yang diharapkan itu adalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Dia itu pengen masuk surga. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena sekedar godaan duniawi yang sementara. Soalnya godaan persahabatan itu nggih abot, godaan dados tiyang takwa niku juga tidak gampang. Sehingga kalau kita bersahabat jangan kita kalkulasi dengan materi. Kalau kita beragama jangan kita menggunakan prinsip ekonomi. Lah ya aku Islam sakmene suwene, aku melu pengajian nganti saiki dan seterusnya. Kemudian olehku apa ini jangan. Karena pahala itu tidak kelihatan ya, Di satu titik bosan kita yang disebut dengan futur istilahnya, males dan seterusnya. Itu jangan kemudian kita malah nambah-nambah yang itu menjadi celah atau pintu setan itu masuk. Kita lawan, kita kuatkan. Di antaranya untuk dekat dengan orang soleh. Motivasinya itu membangun. Kalau kita carry, ditarik, lek ten ngarep niku disuruh. Ya. Ini adalah orang soleh. Sehingga istilahnya dalam kebaikan itu tidak ada hasad. Dalam sedekah, dalam Al-Quran, dalam ilmu dan yang lain. Memang demikian. Tapi kalau duniawi sampai kapanpun tidak akan pernah ada yang sempurna. Mesti ruwet sehingga terjadilah kedoliman. Duniawi itu seperti itu. Ayat ini rambu-rambu bagi umat Islam yang Allah perintahkan Nabi jangan sampai kedua matamu berpaling dari mereka karena godaan duniawi. Dan janganlah kau ikuti orang-orang yang hatinya itu lalai dari mengingat kami serta urusannya itu melampaui batas. Maka kemudian ayat ini menjadi rambu-rambu bagaimana kita itu bisa berhubungan, kita itu bisa bersahabat, kita itu bisa dekat dengan orang yang baik. Kalau kenal siapapun boleh, bisnis pun monggo. Tapi dalam hal yang sifatnya itu adalah untuk akhirat kita, jangan lupakan mereka. Ya. Dan kesolehan itu dikenal karena memang orang itu komitmen dengan ajaran Islam. Dia insya Allah orang-orang yang bertakwa. Yang keempat, cara untuk meraih takwa berikutnya adalah muraqabatullah. Selalu merasa diawasi oleh Allah. Ini satu strip di atas takwa itu sendiri. Allah itu raqib, maha mengawasi. Sehingga Allah mengutus raqib atid, malaikat yang hadir selalu menjadi pengawas di sisi kanan dan kiri. Ini menurut surat Qaf ayat 18. Surat 50 ayat 18. Maka kembali kepada muraqabatullah yang ini kaitannya dengan ilmu, kaitannya dengan iman yang merupakan poros dari ketakwaan. Sekarang itu pemahaman seperti ini mulai susut dan bahkan terdegradasi ya, Tidak sedikit orang itu di khalayak soleh, bertakwa, tapi kemudian di saat seorang diri belum tentu. Betul nggak betul? Bahkan terkait dengan hal-hal yang sifatnya itu adalah kriminal. Kalau itu ada dalam bahasa niku rekaman dan yang lain sebagainya. Lek saniki niku napa CCTV. Itu wong wedi-wedi tenan nggih. Tapi kalau yang malaikat yang mengawasi adalah malaikat, itu wedinya terkadang tidak sebagaimana wedinya pada CCTV. Karena memang akibat duniawi itu sekarang, akibat akhirat itu nanti. Akhirat ini harus kita utamakan. Sehingga kalau orang beriman bertakwa tidak perlu CCTV. Kalau orang punya muraqabatullah, CCTV itu seakan-akan nggak dianggap. Bahkan dilanggar CCTV-nya ada sejinah punjul misalkan. Dengan tidak ada itu sama saja. Karena ada yang selalu hadir mengawasi kita, dekat, mencatat, yaitu malaikat yang disebut dalam gelarannya itu raqib dan atid. Ini sudah mulai kemudian terdegradasi. Mudah-mudahan Allah perbaiki urusan kita. Yang kelima, yang terakhir, jangan lupakan doa. Jadi di antara sebab atau kiat untuk meraih takwa adalah selalu dan sering serta memperbanyak yang namanya doa. Salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, ini seringkali beliau baca di waktu pagi. Ini dikutip dalam hadis Sahih Bukhari.
Saya diktekan. Kita sudah banyak yang hafal, tapi untuk sesering mungkin kita lafadzkan. Allahumma inni, monggo. As'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Saya ulangi. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Pun apal sedanten nggih. Sampun nggih. Sampun apa dereng? Pas muni sareng, pas dereng nggih sareng jenengan ya. Kula ulangi langsung full. Latihan hafalan nggih ngeten iki. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Monggo. Emang jamaah yang tawadhu itu pun hafal tapi ngakune dereng, wedi lek sombong ya. Wedi lek sombong. Yang pertama dalam doa ini Rasulullah mohon petunjuk, yaitu taufik. Petunjuk berupa keterangan, berupa dalil, berupa rambu-rambu, berupa ilmu. Niku bisa datang sewaktu-waktu. Tapi taufik niku prerogatifnya Allah. Eksekusi terhadap niku dereng tentu tiang niku sanggup jamaah. Betul ini. Kemudian yang kedua mohon ketakwaan. Usaha sudah maksimal, tapi kemudian Allah yang memberikan keputusan. Yang ketiga mohon kesucian, dijauhkan dari hal-hal yang tidak-tidak. Yang keempat mohon kecukupan. Mboten kok sugih, karena sugih itu belum tentu. Tapi kalau cukup, niki napa mawon insyaallah Allah memberikan pertolongan. Nggih napa nggih? Butuh badhe tumbas sepeda motor. Tiang cukup insya Allah Allah berikan pertolongan. Sudah waktunya, kemudian pengen berangkat haji atau umroh atau kurban, tiang cukup Allah berikan kemudahan. Tiang sugih saged haji umroh kurban belum tentu, kadang iman barang nggih napa nggih. Maka cukup inilah yang lebih dari segalanya. 4 hal ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ajaran Nabi. Kemudian yang terakhir, walaupun sudah titit, mboten napa nggih? Nggih. Niki sampai jam pinten? Dalam jam 10. Oh. Kula rada suda rungon nek waktu jam-jam ngene. Saya itu kalau pengajian ya enggak terlalu lama jamaah. Kuwatir lingguhe ngoyot. Jam saya ini keliru gitu. Patokan saya ini kan apa? Kanopi nih loh. Ternyata masih peteng, lampune burung. Salah dhewe di kanopi dalane. Pengajian bablas. Kemudian yang terakhir dalam kajian kali ini poin tentang keutamaan atau fadilah orang-orang yang bertakwa. Artinya dengan ketakwaan itu kita dapat apa? Ini otomatis Allah Subhanahu wa taala menyediakan. Dan dalam agama ini ada atau tidak itu seringkalinya ada. Begini, kalau tidak begitu. Begitu saja kalau kebaikan masih banyak meninggalkan, pantangan masih banyak yang terjerumus. Apalagi kemudian tidak ada begini-begitunya. Lost orang itu jamaah. Maka dengan bertakwa ini apa yang akan kita dapat? Yang pertama, legalitas surga. Ya. Jadi hanya orang bertakwa itu yang layak masuk ke dalam surga. Ini menurut surat Maryam ayat 63. Surat ke-19 ayat 63. Nanti bisa dicek di rumah ya. Sambil kita hemat waktu. Jam 10 nggak nutut nanti kalau satu-satu. Yang kedua, menggapai cinta Allah. Jadi orang bertakwa itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah memberikan cintanya, apapun akan diberikan olehnya. Banyak yang aku cinta Allah, tapi kemudian yang dicintai oleh Allah belum tentu. Orang yang mengaku cinta kepada Allah, konsekuensinya adalah syahadat Muhammad Rasulullahnya harus tulus. Kenapa harus tulus? Ada korelasi yang sangat kuat. Tapi kemudian cinta Allah itu diraih
Di antaranya dengan bertakwa. Orang bertakwa itu otomatis punya kekuatan untuk bisa mengamalkan syahadat la ilaha illallah maupun Muhammad Rasulullah. Dalilnya surat Ali Imran ayat 31 dan 76. Menggapai cinta Allah tadi. Yang ketiga, mendapat barokah. Ya. Barokah ini yang gaib, tidak kelihatan tapi bisa dirasakan. Hidup ini tidak ada artinya kalau tidak ada barokah, sama. Dan ini bukan berarti duniawi. Ya. Jangan kita ukur dengan duniawi saja. Jadi barokah ini mboten teh tok ngeten. Kopi barang yang saged barokah. Kalau memang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang lucu kapan hari itu. Ya. Ini perlu diluruskan ya. Tidak ada satupun hadis terkait dengan kopi. Sehingga hadis terkait dengan kopi itu banyak dibuat-buat begitu loh. Ada man mata wa huwa fi batnihi qahwatun dakhalal jannah. Sapa wong tau ngombe kopi, nang wetenge kesanan kopi, lah kok mati bakal mlebu swarga. Saya ditanya riwayat siapa? Takon dhewe riwayat siapa ini. Jadi qahwa itu sebelum ulama mutaakhirin itu artinya adalah khamr malan ya. Sekarang aja qahwa itu artinya kopi begitu loh. Jangan buat-buat ya. Enten ya. Barokah langit bumi ini ada dalam surat Al-A'raf ayat 96. Surat ke-7 ayat 96. Saya pribadi ngopi tapi nggak sampai bawa hadis begitu ya. Ini urusan pribadi. Rasulullah itu ditafsirkan dalam Sahih Muslim, kata Imam Nawawi, kenapa Rasulullah itu kalau makan kambing senang sambilnya beliaunya. Tepong ini loh. Itu terkait dengan istiha, selera, bukan terkait dengan sunnah. Akhirnya nanti yang lain tidak payu jamaah. Kalau kabeh sunah Nabi kon tepong ya. Tidak payu nanti yang lain. Itu terkait dengan selera ya. Kopi buat hadis, bakul jus buat hadis lagi ya. Repot. Yang keempat, mendapatkan ma'iyatullah, kebersamaan. Bukan zatnya Allah tapi ya banyak. Pertolongan, kemudahan dan selainnya. Itu namanya ma'iyah. Dalilnya surat An-Nahl ayat 128. Surat ke-16 ayat 128. Yang kelima, fadilah ketakwaan adalah mudah urusan rezeki lancar. Ya, yang kelima mudah urusan rezeki lancar. Sehingga rezeki lancar dengan tidak takwa itu istidraj. Rezeki lancar dengan takwa itu adalah barokahnya. Ya. Kemudian tidak bertakwa rezeki seret niki nggih karena maksiat. Ya. Oleh karena itu diantaranya kita harus banyak-banyak kembali kepada takwa. Dalilnya surat At-Tolak surat 65 ayat 4. Jadi dengan takwa itu mudah urusan rezeki lancar. Tapi kalau versi kaum wanita, menyenangkan istri rezeki lancar katanya. Lu kok iso? Kan happy akhirnya ndongane, oh berarti lek ngadu dhuwit ora tak ndongane gitu ya. Yang keenam, jangan ketawa jenengan nek ten omah wedi kali bojone ya. Saya tahu ya. Yang keenam, sebaik-baik bekal dunia akhirat. Ya, sebaik-baik bekal dunia akhirat. Dalilnya Al-Baqarah 197. Ya, dalilnya Al-Baqarah 197. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, kesuksesan dunia akhirat. Yang ketujuh, atau kesudahan yang baik dunia akhirat. Ini dalilnya Al-A'raf surat ke-7 ayat 128. Jadi fadilah takwa ini bisa dibuka dalam kitabnya Imam Ibnul Qayyim Qawaid wa Fawaid di halaman 160 dan seterusnya. Ini kitab aslinya. Ya.
Ini juga pernah disinggung oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Fawaidu Taqwa Minal Qur'anil Karim. Beliau punya kitab Fawaidu Taqwa Minal Qur'anil Karim. Di antaranya ini. Jadi mudah-mudahan 7 hal ini menjadi motivasi kita. Belum semuanya, tapi setidaknya tidak ada yang ketinggalan sama sekali. Tapi mudah-mudahan 7 ini bisa kita raih. Bapak Ibu yang kami muliakan, kiranya sampai di sini dulu yang bisa saya sampaikan. Sudah masuk waktu syuruk dari tadi ya. Mohon maaf motong waktunya yang lama. Kami ucapkan jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita. Lebihnya serta kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wallahu alam bisawab wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.